pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. Belanda coba 75 tahun HGU-nya. Kolonialisme. Nah, bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Selanjutnya, dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda coba 75 tahun HGU-nya. Kolonialisme. Serta HGB, hak guna bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek, ya, insinyur, universitas-universitas yang ada di kita semuanya? Kenapa nggak sedikit? Dan Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Bayangkan. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri, karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura, karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya tergiris, bahasa Cina yang jadi. Kita punya hubungan diplomasi, jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan nih, apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China.
Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini pasti marah. Dikatakan tadi oleh Bang Adi bahwa nggak ada itu aturannya marah itu pakai begini-begini, nggak ada. Kemudian marah itu jangan samakan, Rocky bukan orang Jawa. Di daerahnya Rocky sana saling maki itu biasa. Ada di daerah sekitar Amurang, kebetulan saya pernah di sana. Anak sama bapak biasa cuki main, datang nggak bilang-bilang, weh mama cepet siapin makan, orang bapak datang. Di Jawa Timur jancok kon. Lah kalau disamakan sama dengan orang Jawa, jangan begitulah Pak. Pukimak di Medan. Nah, itu dia. Kemudian kita melihat itu dengan kacamata positif atau negatif. Kalau kita melihat kacamata positif, Rocky itu adalah mewakili rakyat marah supaya meredam rakyat marah. Kan Rocky terkenal sebagai tokoh masyarakat. Seperti kemarin ada demo di depan gerbangnya Rocky kan dilemparin kan. Itu kalau lama sedikit habis. Masyarakat sana akan marah. Kenapa? Di tempatnya Rocky itu dia lambang pelindung rakyat. Karena ketika masalah tanahnya Rocky akan diganti rugi, apa yang Rocky katakan? Saya mau ganti rugi asal samakan dengan semua masyarakat situ. Itu Rocky. Saya mau diganti rugi tetapi samakan dengan rakyat yang lainnya sebagainya. Akhirnya datanglah satu orang itu. Cukup diusir satu orang aja kemarin. Kabur dia. Dan lucu. Yang mimpin demo itu adalah persis seperti yang demo saya waktu di Surabaya. Orangnya sama. Nanti akan saya tanggapi apa yang dikatakan di video nanti ya, lebih lanjut lagi. Ya itulah. Jadi kita kalau berpikiran positif seperti itu, justru Rocky menyalurkan kemarahan seluruh masyarakat lewat kata-katanya dia. Tapi saya mengingatkan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia ini harus benar-benar waspada. Kalau sampai Rocky menjadi terdakwa, ya, harus siap-siap. Di Polres, ini saya mengingatkan ini, jangan sampai terjadi. Di Polres, Polda, Bareskrim akan ada yang menyampaikan kebohongan. Tadi apa tadi Pak? Tentang? Tadi apa? Iya, tadi contohnya apa tadi? Mobil SMK, terus apa lagi? Di kantong 11.000 kan gitu. Indosat akan dibeli, ya kan? Stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 10.000, kemudian ekonomi meroket, tidak naikkan harga BBM, tidak naikkan harga listrik, banyak lagi. Bayangkan kalau masyarakat melaporkan ini disertai dengan demo, kan keonaran. Apa yang harus dilakukan? Ingat, demokratus tadi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan demokrasi ini dalam bentuk apa ya? Untuk pelaksanaan demokrasi dalam bentuk konstitusi kan? Maka konstitusi di negara demokrasi tidak mengenal siapapun itu. Saya ulang, demokrasi konstitusi, demokrasi di Indonesia ini dimanapun juga tidak mengenal siapapun juga. Hukum adalah paling tinggi dan harus patuh terhadap hukum. Kalau dilaporkan, apa yang dilakukan oleh kepolisian coba? Apakah aku melakukan yang sama terhadap Rocky? Ini saya mengingatkan loh, agar jangan sampai terjadi keributan nantinya. Kemarahan itu bagi orang macam-macam, ya kan, macam-macam. Ada yang kemarahannya seperti Bang Rocky kan gitu. Tapi sebenarnya Bambang Sandi juga marahnya luar biasa. Cuma karena seorang seniman, dia marahnya beda. Contoh marahnya Bambang Sandi ya. Istana Iblis. Saja Adi Masadi. Memandang Indonesia nyium
aroma surga. Daun-daun kelapa bergoyang sepanjang pantai. Seperti kepak sayap-sayap malaikat, anginnya mendesir, ngalunkan dingin lautan. Kita jadi teringat Adam, makhluk sempurna paling mewujud. Hingga para malaikat pun diberi perintah lekas bersujud. Adam telah menghirup wangi dosa dari tubuh Hawa yang terperdaya. Keduanya diusir dari surga dalam kehinaan telanjang. Adam terdampar di bukit Safa dan Hawa di bukit Marwa. Dan iblis, kemana iblis? Ibu dari segala kesombongan pergi setelah surga dinyatakan tak lagi baginya. Membuat huru-hara pertama di alam semesta itu milih tetap tinggal di surga meski itu hanya replika. Replika surga adalah jajaran pulau di hamparan biru laut. Para pengelola menyebut ini Jamrud Katulistiwa. Tapi kaum pribumi bilang ini negeri para jalang. Karena iblis memerintah negeri ini dari istana tipu daya. Dari istana tipu daya, iblis menunaikan sumpahnya. Menghadang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dari semua arah mata angin. Untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Maka bumi dan air dan kekayaan alam yang berlimpah dikuasai iblis dan tak pernah jadi berkah. Kebenaran jadi perkara yang menakutkan. Kejujuran berada di ketinggian di atas awan. Melihat istana yang didesain Dosares dibangun pada masa Gubernur Jenderal Lauden, melihat istana tipu daya dan iblis duduk di singgasana, menyerupai menguasai dari masa ke masa, dari masa ke masa. Memandang Indonesia, melihat replika surga, tapi hanya mereka yang bisa menikmati aroma. Adi Masadi, tahun 2023.